masih bersama kami di Niko Siosko Kepo di channel YouTube tentunya. Dan bersama saya ada Bung Niko dan juga saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan kita ada pertanyaan dari Kaskus, ya, Bung, dari Agan Teluk Intan. Agan yang baik, saya lihat di halaman pertama. Agan ini sangat berpengalaman dan jago soal hukum jual beli properti. Pengalaman dan ilmu Agan, jika saya tidak meminta bantuan Agan, saya akan menyia-nyiakan kebaikan Agan untuk membantu kesulitan saya. Saya yakin kehebatan Agan soal hukum properti akan membantu menyelesaikan persoalan saya. Mudah-mudahan. Dan dia bertanya, kredit apartemen. Saya cari AJB atau PPJB asli tidak ketemu. 1. Saat KPA, dokumen PPJB atau AJB asli ditahan sama bank. Apakah AJB atau PPJB ditukar dengan sertifikat strata title? 3. Apakah ada hukum tertulis bahwa cat gedung apartemen ditagih ke penghuni? Saya baca kopi berita acara serah terima, ada tertulis biaya maintenance, termasuk biaya pengecatan. 4. Apakah asuransi gedung wajib dibayar penghuni? Penghuni tidak dapat polis apapun. 5. Apakah pengurus apartemen harus ditunjuk sama warga atau paguyuban? Karena sampai saat ini sudah 7 tahun berdiri. Paguyuban didirikan oleh orang-orang developer. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agan Teluk Intan ini mengenai kredit apartemen, di mana mengenai masalah-masalah dokumen-dokumen dari si kredit apartemen tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama perihal saat KPA, apakah dokumen PPJB atau AJB asli ditahan sama bank? Tidak, karena dokumen PPJB atau AJB ini dokumennya apakah bawah tangan yang dikeluarkan oleh developer ataukah lewat notaris, karena ada dua. Meskipun lewat developer misalnya, itu dibuat dua rangkap, satu dipegang oleh developer, satu dipegang oleh pembeli, dan pembeli harus mendapatkan. Tidak bisa tidak, bank hanya memegang kopi dari PPJB dan AJB. Kalaupun asli, itu dikeluarkan lagi oleh si developer untuk bank yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Biar bagaimanapun, pembeli harus memegang aslinya. Tapi maksudnya satu adalah pertama dibuatkan PPJB ketika bangunan belum jadi, kemudian ketika sertifikat jadi dibuatkan AJB atau akta jual beli atas bagian dari apartemen tersebut yang nantinya akan bisa dijadikan sertifikat strata title atau hak milik atas satuan rumah susun, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah AJB atau PPJB ditukar dengan sertifikat strata title? Tidak, bukan ditukar, tapi ditambahkan. Jadi dokumen kepemilikan Agan adalah untuk mempunyai suatu apartemen nanti PPJB, AJB, dan sertifikat strata title pastinya. Jadi bukan ditukar, tiga-tiganya harus ada. Cuma next, kalau misalnya Agan mau jual lagi, cukup strata title-nya saja yang ditunjukkan. Cuma tiga-tiganya ini adalah dokumen kepemilikan Agan dari step pertama dari PPJB yang masih tanah, belum berdiri bangunan, kemudian setelah berdiri bangunan dan sertifikat sudah selesai, baru dia AJB-kan. Seperti itu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 3, sebentar saya cek pertanyaannya. Apakah ada hukum tertulis bahwa cat gedung apartemen ditagih ke penghuni? Saya baca kopi berita acara serah terima, ada tertulis biaya maintenance termasuk biaya pengecatan. Baik, untuk biaya cat gedung atau biaya maintenance itu seharusnya diperjanjikan ketika tanda tangan PPJB. Kalau untuk apartemen, hal tersebut lumrah jika ditagihkan kepada penghuni, tapi harus proporsi, bukan semuanya ditagihkan kepada penghuni. Karena untuk apartemen terdiri dari banyak penghuni yang merupakan suatu kesatuan yang mana untuk fasilitas bersama atau fasilitas umum
dikenakan iuran, cuma besarannya harus proporsional, tidak boleh dibebankan kepada satu penghuni saja. Kemudian untuk hukum tertulisnya sendiri tidak ada payung hukumnya, hanya payung hukum perjanjian, dan hal tersebut seharusnya dituangkan di dalam PPJB. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 4, asuransi gedung wajib dibayar penghuni. Itu kita lihat lagi di PPJB atau AJB-nya. Biasanya sih memang dibayar oleh penghuni. Cuma untuk bagian kamar agan saja, bukan seluruh gedung. Proporsinya seperti itu. Proporsi kamar agan atau ruangan agan dibanding seluruh gedung untuk biasanya asuransi apartemen, dan agan berhak untuk meminta polisnya kepada developer. Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah pengurus apartemen harus ditunjuk sama warga atau paguyuban? Tepat sekali. Untuk pengurus dari suatu apartemen atau PPRS bisa dibuatkan dalam bentuk akta notaris, dan di dalamnya terdiri dari orang-orang developer, warga atau penghuni yang merupakan komunitas atau forum untuk diskusi, untuk memecahkan suatu permasalahan, untuk menyampaikan keluhan-keluhan, hal tersebut. Demikian. Jadi betul, paguyuban atau paguyuban pengurus dari apartemen dipilih dari kedua belah pihak, baik developer maupun penghuni. Tapi ini katanya didirikan cuma oleh orang-orang developer aja ya? Nah, hal tersebut hak agan untuk meminta kepada developer atau untuk mengajak penghuni-penghuni lain untuk mau membuat surat pengajuan permohonan anggota untuk pengurus apartemen dari perwakilan penghuni-penghuni, karena itu adalah hak. Jadi pengurus apartemen harusnya penghuni apartemen tersebut dengan perwakilan dari developer. Jadi hal tersebut dapat merupakan hak agan untuk mengajukan permohonan kepada developer, bukan permohonan sih sebenarnya, usulan untuk mengajak berunding untuk pembentukan dari pengurus apartemen tersebut. Demikian. Semoga cukup mencerahkan dan cukup membantu. Semoga cepat beres masalahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Nikos Law School Kepo di YouTube, dan juga untuk like fanpage kami di Facebook Nikos Law School Indonesia. Dan jika Anda ada pertanyaan lainnya tentang hukum dan pekerjaan notaris, silahkan tanyakan kepada kami melalui email, melalui Facebook, melalui Kaskus. Kami siap untuk menjawab. Terima kasih.